luangkan waktu untuk membaca. Nah, sudah membaca apa, Dek? Ini, Kak. Menanam. Buku-buku, baca-baca, buku baru. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terus mendukung pembelajaran jarak jauh dan memajukan budaya Indonesia di masa pandemi Corona. Saksikan program Belajar dari Rumah setiap Senin sampai Minggu untuk semua jenjang pendidikan, guru dan orang tua hanya di TVRI. Marilah kita bersama-sama belajar dari rumah. Indonesia seolah tak pernah ada habisnya untuk dinikmati. Beragam bentang alam dengan aneka tumbuhan dan faunanya selalu memiliki keunikan di setiap tempatnya. Kini kami ajak Anda menikmati bentang alam yang menakjubkan di tengah jantung Pulau Kalimantan. Inilah Taman Nasional Betung Kerihun. Menikmati petualangan di jantung hutan Kalimantan atau menelisik flora dan fauna unik yang beraneka ragam adalah sebuah pengalaman tak terlupakan. Dan kita bisa temukan ini di Taman Nasional Betung Kerihun. Bentang alam dengan topografi yang didominasi oleh pegunungan membuat Betung Kerihun memiliki ekosistem hutan hujan yang lengkap, mulai dari hutan hujan dataran rendah hingga hutan hujan pegunungan. Hamparan ratusan sungai yang ada membuat karakteristik hidrologi yang begitu dominan, sehingga Betung Kerihun berfungsi sebagai menara air bagi wilayah sekitarnya. Taman Nasional Betung Kerihun berada di Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Kabupaten Kapuas Hati. Taman Nasional Betung Kerihun juga merupakan kawasan konservasi lintas batas atau Transfrontier Reserve pertama di Asia. Berbatasan langsung dengan Lanja Entimo Wildlife Sanctuary di Sarawak, Malaysia. Taman Nasional Betung Kerihun itu pada awalnya merupakan kawasan konservasi dengan status cagar alam, ditunjuk pada tahun 1982 dengan luas kurang lebih 600.000 hektar. Kemudian pada tahun 1992, cagar alam ini diperluas menjadi 800.000 hektar. Taman Nasional Betung Kerihun sendiri ditunjuk pada tahun 1995. Pada saat itu namanya Taman Nasional Bentuang Karimun.
Kemudian pada tahun 1995, Taman Nasional Betuang Karimun tersebut dirubah namanya menjadi Taman Nasional Betung Kerihun. Taman Nasional Betung Kerihun dibagi dalam 4 wilayah, yang masing-masing memiliki daya tarik tersendiri. Di sebelah barat adalah wilayah Das Embaloh, kemudian Das Sibau, dan Das Mendalam di tengah Taman Nasional. Sementara di timur, das terbesar yaitu Das Kapuas. Bentang alam yang luas dan unik inilah yang membuat Betung Kerihun menyimpan kekayaan keanekaragaman hayati yang begitu tinggi. Potensi Taman Nasional Betung Kerihun ini sangat besar sekali. Di dalamnya berbagai jenis keanekaragaman hayati, kemudian potensi hidrologi, potensi jasa wisata yang sangat luar biasa. Di samping itu juga potensi keanekaragaman hayati ini menjadi potensi bagi berbagai jenis plasma nutfah yang sangat luar biasa. Sehingga tidak salah kalau kita menyebutnya juga sebagai mega biodiversity. Di dalam Taman Nasional Betung Kerihun telah dilakukan identifikasi terhadap flora dan fauna yang ada di dalamnya. Tidak kurang ada 1.216 jenis flora dan tidak kurang dari 75 spesies diantaranya merupakan spesies yang endemik Pulau Kalimantan. Dari jenis-jenis fauna tidak kurang ada 48 jenis mamalia ada di dalam Taman Nasional Betung Kerihun. Mamalia besar utama yang ada di Taman Nasional Betung Kerihun ini diantaranya adalah orang hutan. Perjalanan menelusuri Taman Nasional Betung Kerihun menjadi menyenangkan karena variasi topografinya yang beragam. Menyusuri sungai-sungai yang menjadi urat nadi Betung Kerihun sambil mengamati aneka tumbuhan dan satwa, perjalanan menyusuri sungai inilah yang akan membawa kita masuk ke dalam jantung hutan tropis Kalimantan. Di dalam kawasan, kita akan temukan ekosistem hutan yang sangat beragam, yaitu hutan Dipterocarpa dataran rendah, hutan aluvial, hutan rawa, hutan sekunder tua, hutan Dipterocarpa bukit, hutan berkapur, hutan subgunung, dan hutan pegunungan. Dari kedelapan ekosistem hutan ini, hutan Dipterocarpa dataran rendah adalah yang paling luas. Menari adalah nafasku, bagian dariku, bahasaku, bahasa yang begitu indah. Pasti bisa mengantarku ke sana. Sampai puncaknya. Memilih SMK adalah langkah awal untuk masa depan yang nyata. Belajar dari rumah sangat menyenangkan. Iya ya, asik banget. Belajar dari Rumah, sebuah program yang memperluas akses belajar melalui televisi dan untuk seluruh jenjang pendidikan, mulai PAUD hingga pendidikan menengah. Ada pula siaran kebudayaan untuk semua dan pengasuhan anak bagi orang tua dan guru. Saksikan Belajar dari Rumah hanya di TVRI, Senin sampai dengan Jumat, mulai 13 April 2020, mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tonton sajian program pembelajaran dan kebudayaan yang bermanfaat. Pohon-pohon dengan diameter besar dengan mudah kita jumpai di kawasan hutan Betung Kerihun. Kerapatan tumbuhan tinggi yang menjadi kanopi bagi dataran Betung Kerihun juga memberikan banyak keuntungan bagi tumbuhan bawah. Beragam tanaman obat bisa ditemukan di dalam hutan.
Setidaknya 12 jenis jamur yang telah tercatat di koleksi dari kawasan Betung Gerihun. Sementara, untuk tanaman paku-pakuan tercatat 133 jenis yang telah teridentifikasi. Keanekaragaman lumut di kawasan Betung Gerihun tergolong lengkap sekali. Mulai dari lumut yang tergolong masih sederhana seperti Bleparostoma dan Trichocolea, hingga ke jenis lumut yang sangat canggih dari kelas Bryopsida dapat kita temukan di sana. Peran ekologi kelompok lumut cukup tinggi. Salah satunya adalah lumut yang tumbuh di atas tanah. Ia berfungsi sebagai filter air dan media yang bagus bagi persemaian biji, membantu mempercepat regenerasi tumbuhan hutan. Jika kita beruntung, kita bisa menjumpai bunga bangkai yang sedang mekar. Bagi pencinta anggrek hutan, Betung Gerihun adalah surganya. Beragam jenis anggrek bisa kita temukan di dalam kawasan ini. Bersabar sedikit, mengeksplor sekitar, dengan mudah anggrek bisa kita jumpai. Demikian pula dengan tanaman Nepenthes, atau yang biasa kita sebut dengan kantong semar. Tanaman ini menjadi salah satu kekayaan flora di Betung Gerihun. Betung Gerihun juga memiliki tanaman pisang jenis baru, yaitu Musa lawitiensis, yang banyak dijumpai di wilayah Dasibau. Kekayaan fauna tidak kalah jumlahnya. Orangutan adalah satwa kunci yang menjadi primadona dari Betung Gerihun, dapat kita jumpai di semua kawasan. Primata lain selain orangutan adalah oa lawat atau kelempiau yang bisa kita temukan di dalam kawasan. Keragaman herpetofauna di dalam Betung Gerihun sangat bervariasi. Amfibi dan reptil ini kerap kita jumpai di dalam kawasan. Di malam hari, amfibi seperti katak dan kodok lebih mudah ditemui. Sementara reptil, salah satu yang banyak ditemukan adalah ular. Piton reticulatus atau sanca kembang adalah salah satu ular yang kerap ditemui di Betung Gerihun. Begitu pula dengan keanekaragaman burung yang ada. Burung raja udang, burung yang cukup populer dan bisa kita jumpai saat berada di tepi sungai. Tercatat di dalam Betung Gerihun ada sekitar 301 jenis burung yang berasal dari 151 marga dan 36 suku. Sementara untuk jenis ikan di dalam Taman Nasional Betung Gerihun, sekitar 112 jenis ikan telah teridentifikasi dari 41 marga dan 12 suku. Beberapa ikan yang mudah dijumpai antara lain adalah ikan semar, ikan kenyuan, dan tengada. Kupu-kupu adalah satwa yang paling mudah ditemukan di Betung Gerihun. Saat ini baru sekitar 19 jenis kupu-kupu yang teridentifikasi dari 5 suku. Kupu-kupu sendiri adalah satwa yang amat berperan penting di dalam hutan karena membantu penyerbukan bumi. Dari tingginya kekayaan di kawasan Taman Nasional Betung Gerihun, pihak pengelola kawasan sadar betul akan tanggung jawab yang terbanding. Karena itu, beragam kegiatan dilakukan untuk menjaga dan menginventarisir kekayaan yang ada di Betung Gerihun. Patroli rutin dilakukan untuk menjaga kawasan Betung Gerihun. Monitoring orangutan juga dilakukan dengan mengamati sarang-sarang mereka di dalam hutan. Demikian pula dengan pengamatan burung yang terus dilakukan baik oleh pihak Taman Nasional maupun peneliti yang datang ke Betung Gerihun. Dengan kekayaan biodiversitasnya inilah, maka Betung Gerihun harus mendapatkan perhatian khusus dalam pengelolaannya. Selain menjadi salah satu dari 20 taman nasional model di Indonesia, kawasan Taman Nasional Betung Gerihun juga merupakan salah satu fokus penting dalam aktivitas program Heart of Borneo yang melibatkan 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Inilah bentang biodiversitas bagi Indonesia
dan dunia di jantung Kalimantan. Taman Nasional Betung. Dah teman-teman sudah menyimak tayangan tadi ya. Sekarang saatnya kita menjawab pertanyaan ini. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa.